Kekayaan Kades Kohot dibongkar. Punya Rubicon pernah pesta 3 hari 3 malam. Kepala Desa, Kades, Kohot, Arsin bin Sanip, menjadi sorotan publik setelah menolak perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Penolakan ini memicu pertanyaan mengenai sosoknya dan kekayaannya yang diduga melimpah. Arsin menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Informasi mengenai kekayaannya mulai terkuak setelah penolakannya terhadap pembongkaran pagar laut. Warganet mulai mengulik latar belakangnya, dan muncul dugaan bahwa Arsin adalah seorang kades kaya raya. Melansir dari tribunjatim.com, Arsin dikabarkan memiliki beberapa barang mewah. Ia juga memiliki kendaraan mahal, termasuk mobil jenis Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X, dulu Twitter, bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang digelar Arsin. Pasalnya, hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Kuasa hukum Arsin, Yuniar, buka suara soal kepemilihan kendaraan mewah Kades Kohot. Ia menjelaskan bahwa kliennya sudah memiliki kendaraan pribadi tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa. Yuniar menekankan bahwa klaim mengenai kekayaan Arsin perlu dilihat dari konteks yang lebih luas. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Nusron sempat terlibat perdebatan dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, yang bersikeras bahwa pagar laut di area tersebut dulunya merupakan empang. Arsin mengeklaim, abrasi mulai terjadi sejak 2004, menyebabkan lahan kosong tersebut perlahan hilang ditelan air laut akibat abrasi. Mau Pak Lurah bilang itu empang? Yang jelas secara faktual material, tadi kita lihat sama-sama fisiknya sudah nggak ada tanahnya. Karena sudah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah, kata Nusron. Namun, kata Nusron, Arsin tetap kekeh bahwa lahan tersebut memiliki sejarah sebagai empang yang digunakan oleh warga. Nusron, yang tak ingin memperpanjang perdebatan, memilih untuk menegaskan bahwa pihaknya pembatalan sertifikat HGB dan HM di laut karena keterbukti fisiknya benar-benar hilang. Usai berdebat dengan Nusron Wahid, Arsin langsung menghindari sejumlah wartawan yang mencoba meminta keterangan darinya terkait pagar laut tersebut. Awalnya, Arsin beralasan hendak melaksanakan salat Jumat di Masjid Abdul Muin, Paku Haji. Para wartawan pun memilih menunggu hingga salat selesai. Namun, saat keluar dari masjid, Arsin justru menghindar tanpa memberikan pernyataan apapun. Sementara itu, TNI AL dalam hal ini Lantamal 3 Jakarta bersama instansi maritim dan masyarakat nelayan masih terus melaksanakan pembongkaran pagar laut ilegal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.